Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, dengan subtema Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Namun sebelum itu, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya marilah kita cermati tentang pengertian Allah Maha Esa. Esa berarti satu atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala satu atau tunggal. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dalam Asmaul Husna Al-Ahad. Adapun Asmaul Husna Al-Ahad diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an pada salah satu ayat dalam surat Al-Ikhlas sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memiliki orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memiliki anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Anak-anakku yang berbahagia, adapun perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh adalah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat fardu dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa
Yang kedua yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Manusia hendaknya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, "Wa ma bikum min ni'matin faminallahi tsumma idza massakumuz dzurru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala nikmat dan ujian berupa kesengsaraan kepada manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, hendaknya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, adapun perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Yang ketiga adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan semesta alam. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua makhluk menyembah. Perintah menyembah kepada Allah salah satunya dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi walahuddinu wasiba afa khairallahi tattaqun. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik langit dan bumi serta seisinya. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia telah berbuat syirik. Perbuatan syirik harus dihindari oleh umat Islam dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa berikutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan doa berarti mengingat dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Berzikir dan berdoa dapat dilakukan setelah melaksanakan sholat. Salah satu ayat yang memerintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Ahzab ayat 41 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa zikir merupakan salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati seseorang akan menjadi tenang.
Sebagai umat Islam, hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa berikutnya, yakni berperilaku mandiri dalam keseharian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Kita meneladani keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa bersikap mandiri. Kita bangun pagi tanpa diperintah. Kita langsung berdoa dan bergegas berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah itu, kita merapikan tempat tidur, mandi, dan mempersiapkan keperluan sekolah sendiri. Kita tidak mengandalkan bantuan ibu. Dan yang terakhir, perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa adalah membiasakan diri bekerja sama dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersekutu dengan siapapun. Inilah salah satu yang membedakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersekutu dengan siapapun. Sedangkan manusia dan makhluknya yang lain membutuhkan bantuan dan kerjasama. Anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi pelajaran meneladani Allah Maha Esa. Semoga kita semuanya dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.